5, 4, 3, 2, 1. Open your mind. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita kembali lagi di YouTube-nya Mas Ahmad, ya. Mas Ahmad saya sendiri ya. Terus, sebenarnya aku udah apa ya? Udah menjadwalkan acara ini tuh udah lama banget sebelum corona. Tapi ya emang karena ya gitu keadaannya coronanya kayak gini susah toh buat ketemu, terus ya udah kita baru sempet sekarang. Jadi kita pengen ngobrol-ngobrol gitu ya. Ini saya perkenalan dulu, ini ada kawan saya, sahabat saya ya toh, dari teman komunitas ya, komunitas hipnotis Jogja. Ini dia logonya terlihat toh. KHC. Dia kebetulan ya, emang terpilih menjadi ketua. Boy, kok kebetulan. 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 Oke, langsung aja. Ini kita ngobrol-ngobrol santai ya Mas ya. Siap. Jadi nggak usah terlalu sepaneng, nggak usah cuman ya pokoknya intinya semoga bisa mengedukasi gitu ya. Amin. Nah, itu yang diharuskan. Ya, mengedukasi ke teman-teman semua di luar sana yang masih salah paham sama yang namanya hipnotis. Sesuai dengan judul dan thumbnail ya. Tentu saja sesuai dengan judul dan thumbnail. Karena aku emang nggak suka namanya itu clickbait gitu, nggak suka. Mantap. Jadi ya kalau kita cari rezeki itu ya yang halal lah, nggak usah terlalu gitu. Siap. Nah, ini sekarang kesibukannya apa, Mas? Kesibukannya apa? Enggak sibuk sih aku. Nggak Aku sibuk. selalu terus. Paling sok sibuk. Oh, Enggak, ya cuman kuliah KKN sama mungkin organisasi. Tapi kan untuk kuliah mungkin online, jadi fokus ke KKN sekarang. Semester akhir. oh KKN. Ngerti lah. Ya, berarti udah nggak kuliah lagi ya? Sama sekali udah nggak ada. Kuliah mata kuliah udah, tinggal besok skripsi aja sih. Oh. Ya wis, aja, langsung aja, gak usah basa-basi. Nggak usah basa-basi, karena kita udah terlalu basa-basi, udah terlalu sering. Udah terlalu basa-basi, udah sering ya. Jadi gak usah terlalu basa-basi lagi, kita gak usah banyakkan cincong. Langsung ke tutup poin. Masalah yang pertama itu kan topik kita hari ini tuh kita membahas tentang apakah hipnotis itu mistis. Nah, abot, tanyaannya, Masa abot? abot bagi orang-orang yang mungkin belum itu toh. Oh, ya. Nah, terus makanya kalau ya sampean Mas siapa? Aku manggilin aja siapa ini? Sampai namu. Mas Yonmar ya. Iya. Mas Yonmar ini menurutnya itu bisa menjelaskan lah. Kita kan apa ya? Di sini saya cuman anggota biasa, jadi ya rakyat biasa gitu loh. Ya, rakyat biasa, jadi ya nggak nggak kurang memper, kalau orang Jawa itu kurang memper gitu ya. Mending kita langsung tanya aja ke ketuanya, gimana sih hipnotis itu kayak gimana, monggo. Oke, siap. Matur suwun Mas Abror. Aku manggilnya Mas Abror toh. Oh iya, Padahal sebenarnya jenengmu siapa sih? Ahmad Fajar Abror. Oh, Abror nama asli. Iya. Tak kira kayak nama panggilan keren gitu, Abror. Loh, enggak lah. Oh, alah. Iya. Baru tahu. Oke, teman-teman langsung aja ya pertama kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, makasih Mas Abror ini udah jauh-jauh ya ngebelain kita untuk ngobrol-ngobrol santai dari Karanganyar kemarin datang, terus kita ke tempat pembina karena beliau sudah mendapatkan suatu anugerah dari Allah berupa jodoh. Nah, alhamdulillah, semoga mereka menjadi Semoga kita akan semua. menyusul segera. Amin. Menyusul kamu dulu, Mas. Shit. Oke. Oke, Lanjut. back to the topic. Oke, terkait hipnotis tadi ya. Apakah hipnotis itu ada sangkutannya dengan mistis gitu? Oke, tadi aku katakan abot mungkin untuk orang-orang yang awam gitu. Orang awam berpikiran seperti itu, pasti otomatis orang awam menganggap mistis gitu. Supranatural lah, berhubungan dengan jin lah gitu. Itu orang awam. Dan kita nggak bisa menyalahkan. Karena memang belum ada bentuk edukasi ke masyarakat gitu. Kita nggak bisa menyalahkan masyarakat ini bodoh ini, masyarakat ini salah. Nggak bisa gitu. Karena apa? Karena memang belum ada edukasi gitu. Sama seperti halnya kita mungkin ketika kita belum tahu ilmu hipnotis, kita pun mungkin belum paham ini seperti apa gitu. Ketika kita belum paham sebuah trik sulap gitu, otomatis kita akan menganggap bahwasanya itu ada jinnya atau apa sihir sebagainya gitu. Tapi ketika kita sudah tahu, oh ternyata itu hanyalah trik gitu. Walaupun
ketika ada yang perform kita nggak boleh mengatakan itu trik gitu, kita tetap mengapresiasi dan Respect ya? respect gitu ya. Jadi untuk hipnotis sendiri ya teman-teman, kalau misalnya kita berawal dari teori dulu ya gitu, soalnya biar kita mengacu pada teori landasan gitu, sebelumnya nanti kita kerucutkan biar lebih mudah dipahami gitu. Kalau secara teorinya ya, ini dari US Department Education gitu ya. Oh, ya. Jadi apa Departemen Diminum, Mas. Pendidikan. Diminum. Oke, jadi udah ya, udah tinggal setengah. Ini kita nggak endorse ya. Jangan sampai endorse gua. Lanjut. Oke. Jadi dari Departemen Pendidikan di US gitu ya, mengartikan bahwasanya hipnotis itu adalah penembusan faktor kritis dari pikiran sadar dan diikuti dengan diterimanya suatu sugesti ataupun perintah-perintah tertentu ke dalam pikiran bawah sadar. Itu secara teoritis. Ya, wis kono lah artinya. Teoritis. Nah, secara misalnya agak dipahami, ya ikulah teori ini. Tapi secara, aduh, Enggak apa-apa. secara gampangannya gini teman-teman. Hipnotis itu adalah secara gampangannya ketika kita melakukan sebuah perintah dan itu tidak ditolak sama sekali. Ketika ada sebuah ide dan tidak ditolak ataupun tanpa syarat. Contohnya, Mas Abrol, tolong ambilkan aku makanan di sana. Mas Abrol tanpa mengelak, tanpa membantah langsung mengambil gitu saja. Itu secara teori ataupun secara keilmuan itu sudah dikatakan sebagai teoritis dalam hipnotis. Itu secara gampangannya. Jadi ketika ide diterima tanpa syarat itu hipnotis gitu. Tapi nanti orang awam pasti menganggap bahwasanya masa bisa seperti itu. Terus yang di TV-TV itu seperti apa? Kok bisa sampai tidur lah, bisa sampai mungkin apa hilang kesadaran lah. Nah, itu juga yang menjadi permasalahan kita gitu. Bahwasanya mungkin media itu terlalu berlebihan gitu dalam tanda kutip entertain gitu lah. Mungkin ya teman-teman. Tapi dalam artian yang sebenarnya yaitu tadi secara gampangannya diterimanya ide tanpa syarat gitu. Seperti itu. Nanti kalau misalnya lebih dalam lagi, bagaimana sih cara masuk ke dalam pikiran bawah sadar itu ada 5 tekniknya gitu. Tapi mungkin untuk pembahasan ini dulu tadi untuk hipnotis itu sama sekali tidak ada unsur mistiknya gitu. Kalau dalam bidangnya itu sebenarnya masuk dalam ilmu psikologi gitu. Ilmu psikologi gitu. Kalau secara sejarahnya ini sebenarnya dulu memang dari mistik gitu. Dulu namanya animal mesmerism. Animal mesmerism ataupun animal magnetism gitu. Yang diperkenalkan oleh Franz Anton Mesmer gitu. Dengan itunya yang dikenal dengan animal magnetism ataupun animal mesmerism gitu. Itu sekitar 1700-an seperti itu. Beliau dokter dari Austria seperti itu. Austria. Seperti itu dengan adanya ya itu mesmerism ataupun magnetism gitu. Tapi seiring berjalannya waktu 1800-an oleh Dr. James Brand itu beliau dari Skotlandia melakukan penelitian bahwasanya ternyata dalam pikiran manusia itu ya ternyata itu lebih kompleks gitu. Dan memang dipengaruhinya oleh pikiran manusia gitu, terkhususnya pikiran bawah sadar gitu. Makanya setelah diteliti lagi memutuskan bahwasanya ini tuh sejenis alam bawah sadar kondisi seperti orang tidur gitu. Makanya dinamanya kan dengan hipnos. Hipnos itu nama dewa tidur di Yunani. Nah, makanya namanya hipnotis lah. Nah, tapi terus berkembang lagi nih 1800-an kesini berkembang lagi dan akhirnya James Brand ini seperti ngerasa bersalah dalam artian sebenarnya namanya itu harusnya nggak hipnotis gitu, harusnya hipnotis modern gitulah, dalam artian bahwasanya kondisi itu tuh nggak hanya kondisi seperti tidur gitu, ternyata ada seperti katalepsi, amnesia. Nah itu kondisi-kondisi kita nggak tertidur gitu, tapi kita melek gitu kalau misalnya waking. Nah seperti itu. Nah makanya James Brand kayak merasa seperti harus direvisi nih. Tapi karena zaman dulu udah terlalu menyebar, booming hipnotis. Jadi ya mau nggak mau ya udahlah dengan kata hipnotis gitu. Nah, terus akhirnya berkembang lagi nih 1900-an. Nah, ini dikenalkan yang mana hipnoterapi modern. Nah, ini oleh Bapak Milton Erickson. Nah, beliau lebih pendekatannya kepada tadi itu psikologi positif. Nah, beliau kan karena memang spesialisasinya di bidang family terapi dan kesehatan juga spesialisasinya gitu. Jadi memang lebih dikembangkan dalam hal ilmiahnya gitu ya. Jadi lebih terstruktur lagi nih gitu. Ya intinya gitu tadi Mas, terkait hipnotis apakah mistis, sama sekali nggak ada hubungannya gitu. Kalau tadi dikatakan hipnotis itu masuk dalam psikologi ya Mas ya. Berarti sampean kan di kuliah di psikologi kan. Itu juga mempelajari kayak gitu bukan? Nah, mungkin
dipelajari, tapi ini nggak tahu ya aku terkait apakah psikologi nantinya akan menjurus terlalu dalam gitu apa enggak, tapi selama aku di perkuliahan memang nggak terlalu diperkenalkan secara dalam gitu, hanya secara kalau katakanlah secara dasarnya kasarnya gitu, cuman badannya aja fisiknya, tapi nggak secara mendalam gitu, hanya mungkin secara dia hipnotis adalah ini tapi nggak secara mungkin dalamnya itu apa sih korek-korek gitu. Jadi makanya ketika aku pun gabung komunitas, banyak anak-anak psikologi yang mungkin menganggap bahwasanya hipnotis masih ilmu yang tabu gitu, padahal ketika mereka mendalami hipnotis itu bagian dari psikologi, justru malah mengambilnya dari psikologi positifnya seperti itu. Makanya itu kemarin aku pernah ya lihat-lihat gitu ya, dibaca-baca gitu di artikel atau apa, lupa saya di mana, itu katanya hipnotis itu masuk dalam kayak mata kuliah gitu, bukan? Bener bang ya mas? Di luar sana. Kalau di luar negeri itu bisa menjadi salah satu seperti ya kayak kita gelar-gelar gitulah. Ya contohnya kalau di Indonesia kan ada seperti Robert Rafael lah katakanlah. Nah, dia kan memang mendalami terkait pikiran kan. Memang benar-benar ada gitu, seperti yang kita kenal juga Pak Adi Wiguna gitu. Pak Adi Gunawan. Nah, beliau kan memang benar-benar mendalami terkait ilmu pikiran gitu. Jadi memang ketika mempelajari terkait hipnotis ataupun ilmu pikiran bawah sadar, ya tidak hanya serta-merta mereka mengambil sertifikasi terus udah gitu, tapi mereka benar-benar kayak mendalami secara keilmuannya gitu di luar negeri gitu. Seperti itu. Si profesor tadi itu kan memberi nama nggak cocok lah kalau namanya kayak gini nih, hipnotis, namanya dikasih nama hipnotis, tapi karena sudah terlalu booming itu terus jauh terpaksa kasih nama hipnotis gitu kan. Nah itu menurutnya itu dia itu harus memberi nama hipnotis itu apa gitu? Ya itu tadi ya lebih kepada modern gitu, maksudnya nggak hanya hipnos gitu, soalnya kan kondisinya nggak hanya tidur gitu ya, tadi ada yang katalepsi gitu, ada yang amnesia kan kita nggak tertidur gitu, hanya kita mungkin lupa naruh kunci lah, itu salah satu bentuk kita dari teori hipnotis kan seperti itu, ketika kita lupa kunci, lupa naruh barang, itu salah satunya bentuk itu, pikiran bawah sadar kita nggak berfungsi gitu. Jadi ketika kita berbicara pikiran bawah sadar luas banget gitu. Berarti umpamanya aku taruh ini ya kacamata di sini, padahal kacamata memang benar-benar di sini gitu, tapi aku kayak nggak lihat kacamataku mana, itu juga termasuk ya? Termasuk. Oh gitu. Itu namanya visual negative hallucination. Itu seperti itu. Jadi padahal ketika mungkin barangnya ada di depan kita, tapi karena kita panik gitu, nyariin ini kemana ya, nyariin ruang tamu nggak ada, kamar nggak ada, kemana-mana nggak ada. Ketika kita duduk santai gini, ternyata di sini. Malah ngarepku nang jiwa. Nah, itulah salah satu bentuknya. Seperti itu teman-teman. Berapa menit ini? 12 menit. Masih 12. Aku di-cut. Enggak usah lah. Sing liyane lah. Sing liyane. Ini Oh ya, katanya hipnotis sama hipnosis itu beda gak mas? Nah, ini juga menjadi salah satu kerancuan ya. Sebenarnya nggak terlalu menjadi masalah besar gitu, hanya penyebutannya gitu. Ya mungkin di Indonesia udah terlalu menyebarluaskan hipnotis ya gitu. Padahal kalau misalnya kita lihat pada ilmunya gitu ya, hipnotis itu adalah pelakunya gitu. Katakanlah orangnya. Sedangkan yang dipraktekkan ataupun ilmunya adalah hipnosis gitu. Oh gitu. Seperti contohnya gitaris, drum, basis seperti itu. Tapi karena di Indonesia udah terlalu booming, terlalu menyebarluas hipnotis, ya wis kita ngikuti apa yang di masyarakat aja gitu. Hipnotis, hipnosis, hipnoterapi. Nah, ya kalau sekarang tadi udah ya kita bahas hipnosis atau hipnotis ya. Hipnosis atau hipnotis. Nah, terus kalau hipnoterapi itu apa aja mas yang tercakup dalam hipnoterapi itu apa aja gitu? Oke. Jadi hipnosis gitulah. Hipnosis ini kan ada beberapa jenisnya gitu. Hipnosis itu dibagi, yang saya pelajari di komunitas ada 4 gitu ya. Pertama memang hipnoterapi, terus ada anodyne awareness, terus ada forensic hipnosis, terus sama stage hypnosis. Nah, yang sering kita itu kan ya hipnoterapi sama stage gitu ya. Nah, kalau hipnoterapi ini kan memang permasalahannya nanti untuk terapi gitu. Jadi kita menggunakan teknik hipnotis untuk terapi gitu. Terapinya apa aja? Banyak. Keluhan-keluhan mental, psikosomatis, hal-hal yang terkaitan dengan pikiran. Nah, intinya itu hipnoterapi gitu, penyembuhan gitu. Nah, yang seperti itu. Terus lanjut. Terus yang kedua ya stage hypnosis gitu. Nah, dari keempat tadi itu yang paling mudah ataupun yang paling sering digunakan itu stage
yang paling mudah Perform ya? perform itu yang yang paling mudah tekniknya Mungkin ya perform itu kayak ya buat hiburan ya. ah Kayak hiburan umpamanya saya ngasih sugesti ke Mas Jonmar ini suruh lupa angka 9. Angka. Padahal nanti dia suruh ngitung 10 jari, Ah. tapi dia tanpa menghitung angka 9. Jadi pas dia menghitung 10 jari gini, tapi dia 9-nya nggak ada, jadi kayak kerasa langsung 11 gitu ya. Oh ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11. Ya, ibaratnya kayak gitu. Terus ada lagi yang stage hypnotis yang ya beraneka ragam, tergantung orangnya itu, tergantung kreativitas orangnya sendiri-sendiri ya Mas. Iya benar. Kayak gitu. Dan itu pun yang sering mungkin anak-anak komunitas lakuin misalnya lagi street gitu ya. Mungkin. Tapi yang sering sih ya itu lupa nama lah sama angka gitu. Lupa nama sama lupa angka itu yang sering gitu. Kalau yang lainnya yang ekstrim-ekstrim kayaknya jarang gitu. Dan itu pun itu sebagai sugesti yang nggak menjadi tetap gitu. Dalam artian itu kan bukan hal yang memang yang norma dalam dirinya sebenarnya gitu. Kan sebelumnya dia memang ingat gitu, tapi kita coba untuk buat lupa gitu. Ya itu nanti ketika mungkin kita lepaskan begitu saja, ya nanti suatu saat akan kembali lagi gitu. Jadi nggak akan menetap selamanya gitu. Hipnotis. Ketika pikirannya sudah sadar, udah on lagi, ya akan kembali lagi seperti itu. Oh ya, langsung ada lagi Mas. Ini berkaitan dengan, kita balik lagi di hipnoterapi ya Mas ya. Siap. Kalau hipnoterapi tadi mungkin yang kesehatan yang berkaitan dengan pikiran ya. Mungkin kalau umpamanya ini kebiasaan merokok Mas, itu apakah benar itu ada ilmunya dari hipnoterapi itu sendiri?